Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan kesehatan buat share kegiatan saya hari ini. Nah, ini tuh kegiatan saya di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, kalau pagi-pagi kayak gini saya awali dengan menjemur pakaian ya teman-teman. Jadi sekarang saya lagi rajin nyuci setiap hari ya teman-teman, karena kan udah mau dekat lebaran, jadi saya nggak mau numpuk-numpukin pakaian gitu. Alhamdulillah untuk cuaca sekarang di sini sering panas ya teman-teman. Udah jarang hujan, padahal ada beberapa yang baru nanam jagung tapi belum hujan sama sekali. Kalau di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Apakah sama seperti di tempat saya, masih musim panas? Tapi di sini tuh baru beberapa hari aja sih panasnya, sebelumnya sering hujan. Oke teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Jadi saya tadi udah ngejemur pakaian. Sekarang saya mau lanjut buat beres-beres di dapur. Hari ini rencananya saya mau ngajak kakak Cindy buat berobat ke puskesmas ya teman-teman. Karena udah beberapa hari ini dia itu batuk-batuk, belum sembuh juga. Kadang batuknya itu malam-malam gitu ya teman-teman. Kalau siang jarang banget sih. Dan kalau batuk juga kadang itu bisa sampai muntah gitu. Nah semalam dia itu udah demam juga ya teman-teman, makanya hari ini mau saya ajak ke puskesmas. Doain ya teman-teman, semoga kakak Cindy cepat sehat lagi biar bisa sekolah. Soalnya dia itu udah 5 hari nggak sekolah ya teman-teman, dari hari Senin sampai hari ini hari Jumat nggak sekolah. Soalnya dia itu katanya kalau lagi berbaris gitu di lapangan pasti pusing. Jadi ya udah saya biarin aja dia nggak sekolah. Dan saya juga udah izin sih ke bu gurunya, cuma pas awal dia sakit. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi tadi itu saya udah panasin air juga. Terus di sini saya mau lap-lapin meja dulu dan nanti saya mau masak dulu ya teman-teman sebelum ngajak kakak Cindy berobat. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga masih semangat ya. Dan buat yang lagi puasa juga semoga puasanya lancar dan semoga amal ibadahnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf ya, di dubbing kali ini juga suara saya masih kurang bagus, soalnya saya itu lagi batuk-batuk gitu, lagi sakit tenggorokan. Makanya suara saya agak serak-serak gitu. Di sini tuh sekarang masih musimnya ya teman-teman, batuk sama demam gitu. Padahal udah mau lebaran ya, tapi banyak yang pada sakit. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi tadi saya habis nyapu, sekarang saya mau nyuapin si Ade makan dulu. Karena udah dari tadi dia itu minta makan ya teman-teman. Kebetulan ini ada telur rebus yang saya rebus semalam nggak habis. Oke, jadi tadi kita itu udah siap-siap. Sekarang kita mau ke puskesmas ya teman-teman. Ini tuh udah jam 8 pagi. Biasanya kan jam segini juga puskesmasnya itu baru buka ya. Sebenarnya udah dari tadi pengen pergi ke puskesmasnya, cuma karena baru setengah 8 jadi ditunda dulu ya teman-teman. Nah ini kita udah sampai di puskesmasnya. Untuk jarak puskesmas dari rumah itu mungkin 10 menitan ya kalau naik motor, nggak terlalu jauh. Nah alhamdulillah ini puskesmasnya udah buka ya teman-teman. Sebenarnya buka 24 jam sih, cuma untuk ruang UGD-nya. Kalau untuk berobat bukannya sampai jam 5 kalau nggak salah. Dari jam 8 pagi. Cuma saya kurang tahu juga sih. Oke, next ini saya udah sampai di rumah lagi. Jadi di sini tuh saya mau bikin kue kurma ya teman-teman, yang ada kacangnya itu. Di sini tuh namanya kue kurma. Kue itu kue jadul di sini ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk kuenya mau saya kasih kacang gitu. Sebelumnya untuk rak-rak yang ada di sini saya turunin ke bawah dulu ya teman-teman, karena mejanya ini mau saya pakai. Oke, di sini saya mau siapin dulu untuk yang mau saya pakai. Nah, pertama-tama ini saya mau buat karamel dari gula kayak gini ya teman-teman.
Sebenarnya ini tuh pertama kalinya sih saya bikin kayak gini. Saya juga nggak punya pengalaman sama sekali ya. Cuma ya udahlah ya, kalau nggak belajar pasti nggak bakal punya pengalaman. Jadi mau nggak mau semuanya harus dipelajarin. Oke, di sini untuk gulanya saya pakai api yang kecil banget ya teman-teman, karena kalau apinya kebesaran takutnya nanti gulanya itu gosong dan nanti rasanya itu bakal pahit. Jadi apinya harus benar-benar kecil. Nah, di sini tuh untuk gula pasirnya udah mencair kayak gini ya teman-teman, udah jadi karamel. Nah, untuk yang balurin kacang tanahnya nanti saya minta tolong ke Pak Suami ya teman-teman, karena di sini saya nggak bisa sendiri. Jadi bikin kue kurma kayak gini harus cepat-cepat ya teman-teman, karena kalau lama-lama bisa-bisa gulanya itu nanti bakal mengeras lagi. Nah, di sini api kompornya nggak saya matiin ya teman-teman, saya masih pakai api yang paling kecil biar karamelnya itu nanti nggak mengeras. Jadi tadi pas sampai dari puskesmas saya iseng bilang ke Pak Suami minta tolong buat dibantuin gitu ya bikin kue kurmanya, dan alhamdulillah Pak Suami juga langsung mau. Karena juga kalau bukan Pak Suami siapa lagi yang mau bantuin saya. Mau minta tolong ke kakak sini juga nggak mungkin kan, dia itu kan masih kecil, takutnya nanti kena panas. Gula yang dilelehin kayak gini kan biasanya panas banget ya kalau kena tangan gitu, jadi harus hati-hati. Dan ini juga nggak boleh lama-lama ya balurin kacangnya, karena bisa-bisa gulanya itu bakal mengeras. Jadi harus cepat-cepatan gitu, nggak boleh kalau lambat. Ini aja Pak Suami udah cepat-cepat kayak gini, tetap aja ada yang udah keburu dingin gitu ya teman-teman. Nggak semua kebalur sama kacang tanah. Jadi ada yang kosong gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah jadi kuenya. Nah, di sini tuh karamelnya udah mulai mengeras gitu ya teman-teman, karena mungkin udah mau habis juga. Saya tuh suka banget sama kue kurma kayak gini ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Apakah ada kue kurma juga kayak gini? Boleh komen ya di kolom komentar. Oke, jadi ini saya udah masukin gula lagi yang kedua kalinya. Jadi saya masukin gulanya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman, nggak yang banyak-banyak gitu. Soalnya takutnya nanti lama-lama gulanya itu bakalan gosong gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih ya teman-teman. Seringnya juga yang saya lihat naruh gulanya itu sedikit demi sedikit kayak gini. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya sama tangan Pak Suami yang berurat kayak gini. Ya namanya juga petani ya, pasti tangannya kayak gitu. Teman-teman udah pada bikin kue apa aja nih buat persiapan lebaran nanti? Kalau saya baru 2 macam aja ya teman-teman. Nggak tahu mau nambah lagi atau cukup hanya 2 macam aja. Kata Pak Suami 2 macam aja udah cukup, nggak usah ditambah lagi. Tapi nggak tahu juga sih ya teman-teman. Nanti lihat-lihat deh ke depannya kayak gimana. Soalnya toples saya yang kecil itu kan ada 3 ya teman-teman, toples lebaran. Terus kuenya cuma 2 macam. Jadi yang satunya nanti gimana ya. Pokoknya dilihat-lihat dulu ya teman-teman, nggak tahu deh gimana. Soalnya biasanya saya itu kan dikasih kue ya sama mama saya, dan lebaran tahun ini mama saya nggak buat kue, mama saya beli, jadi nggak mungkin lah ya saya dikasih yang dibeli gitu. Punya mama saya aja dibeli, masa mau dikasih ke saya. Oh ya, seperti biasa di sini tidak lupa saya mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah selalu support saya. Terima kasih ya buat kalian semua. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan juga rezekinya. Amin. Buat yang punya hajat, semoga hajatnya segera terkabul di tahun ini. Dan buat yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya teman-teman, untuk kacangnya ini tuh sebelumnya udah saya halusin ya teman-teman. Waktu itu pas saya abis nyangrai kacang gak langsung saya halusin. Waktu itu kan saya udah buru-buru ya mau ke rumah mama saya. Nah pas pulangnya dari rumah mama saya baru kacangnya itu saya halusin. Tapi ini tuh kacangnya gak terlalu yang halus banget ya teman-teman. Pokoknya masih agak kasar gitu. Semoga aja nanti diberikan kesehatan dan umur panjang. Pengen beli mixer sama oven gitu ya, biar bisa belajar bikin kue kering gitu. Sebenarnya untuk bahan kue kering kayaknya sama aja ya, cuma ada beberapa yang ditambahin sama yang dikurangin gitu. Dan kalau mau belajar juga kayaknya banyak banget ya di YouTube. Semuanya yang pengen dipelajari pasti ada semuanya di YouTube. Jadi tinggal maunya kita aja yang belajar. Sama nggak ada peralatannya gitu. Jadi agak susah sih mau belajar. Tapi kebanyakan bahan kue kering itu sama aja ya. Cuma bentuk kuenya aja sih yang dibeda-bedain. Terus kalau maunya juga rasa kuenya itu paling enak, bahannya juga yang mahal-mahal ya. Nah di sini saya nggak pakai yang mahal-mahal sih, cuma yang standar aja, yang murah. Yang penting udah jadi kue ya teman-teman, dan alhamdulillah rasanya juga enak menurut saya sih ya teman-teman. Nah di sini untuk kacangnya masih dihalusin lagi sama Pak suami karena ini tuh kacangnya masih agak kasar ya. Oke, next di sini saya mau isi toples dulu. Jadi saya itu lagi sementara bikin karamel ya teman-teman. Cuma gulanya itu lama banget mau mencair. Jadi sambil nunggu gulanya mencair, saya mau isi toples dulu. Kebetulan ini yang pertama tadi udah dingin. Jadi saya masukin aja ke toples. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada yang gak kena kacangnya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting udah dibalurin sama kacang gitu. Sebenarnya untuk model kue kurmanya sendiri ada dua macam ya teman-teman. Ada yang bulat sama yang agak memanjang gitu. Kebanyakan sih yang bentuknya agak memanjang ya teman-teman. Cuma karena saya kuenya itu dibuat bulat-bulat semua, jadi ya udah nggak apa-apa. Nah jadi untuk kue kurmanya sendiri ini tuh bakal jadi 2 toples lebih ya teman-teman. Dan ini kuenya pas belum dikasih kacang 1 toples. Jadinya setelah dikasih kacang dia itu bakal jadi 2 toples lebih. Alhamdulillah ya teman-teman. Sebenarnya kacangnya itu masih ada. Jadi saya bilang ke Pak suami mau habisin kacang, cuma katanya kacangnya itu masih banyak. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita habisin kue yang ada di toplesnya aja. Jadi kue yang belum dikasih apa-apa itu masih ada 1 toples lebih ya teman-teman. Lebihnya di toples kecil kayak gini. Yang waktu itu sisaan saya bikin kue rambutan. Cuma di sini Pak suami udah nggak mau lagi. Mungkin dia udah kecapean berdiri di sini ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kue kurmanya udah jadi 2 toples besar kayak gini. Nanti rencananya mau saya salin ke toples kecil-kecil. Cuma berhubung toples saya itu ada 3 yang sama. Nggak tahu yang satunya itu mau diisi apa. Jadi ya udah ya, saya taruh dulu di toples ini. Kebetulan juga toplesnya itu belum dicuci ya teman-teman, jadi rencananya nanti mau saya cuci dulu. Alhamdulillah kuenya jadi 2 toples besar kayak gini ya teman-teman, terus itu ada di toples kecil juga. Oke, sampai sini dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.